Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 21 Januari 2022, disusun oleh Frater Franz Pangita SVD, dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SVD. Selamat mendengarkan. Coba batong dengar, mari batong lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 3, ayat 13 sampai 19. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Belajar Model Kepemimpinan dari Yesus. Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus menetapkan ke-12 muridnya. Dari atas bukit ia mengangkat ke-12 muridnya dengan menyebut nama mereka masing-masing. Tujuan pengangkatan murid-murid itu ialah agar mereka terus bersama-sama dengan Dia. Dalam kebersamaan itu, Yesus selalu mendampingi mereka, dan mereka juga belajar dari Yesus, agar pada waktunya mereka dapat pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah dan mengusir roh-roh jahat. Kita tahu bahwa orang-orang yang diangkat oleh Yesus sebagai muridnya adalah orang-orang yang sederhana. Mereka adalah orang-orang yang berpendidikan rendah. Bahkan sebagian dari mereka tidak berpendidikan. Secara profesi, mereka juga adalah orang-orang yang sederhana, yaitu nelayan dan penagih pajak. Namun, justru orang-orang sederhana inilah yang dipilih oleh Yesus untuk menjadi pengikutnya. Orang-orang sederhana inilah yang akan selalu bersama dengan Yesus kemanapun Yesus pergi. Suatu tujuan yang luar biasa, selalu bersama dengan Yesus sambil belajar segala hal yang dibuat oleh Yesus, yakni mewartakan Injil ketika Yesus nanti kembali ke hadapan Bapanya. Selain itu, para murid akan diberi kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini, kita dapat belajar model guru dan kepemimpinan yang baik dalam sebuah kelompok dari Yesus.
Menjadi pemimpin berarti membentuk setiap anggotanya dengan teladan hidup, agar setiap anggota dapat menjalankan misi kelompok. Yesus sendiri, setelah memanggil murid-muridnya dari kalangan orang-orang sederhana itu, Ia membentuk mereka dengan mengajar mereka. Sesudah Yesus melihat semuanya sudah siap, barulah Ia mengutus mereka dalam tim untuk melayani, berdua-dua atau tim duaan. Dengan melakukan itu, Yesus memberdayakan mereka untuk bertindak atas namanya, untuk mendukung satu sama lain dalam menyelesaikan pekerjaan yang sudah diajarkan kepada mereka agar dilaksanakan. Bagi Yesus, kepercayaan merupakan faktor kunci bagi keberhasilan pelaksanaan dalam kepemimpinan tim. Tanpa kepercayaan yang dibangun dan hubungan yang terbuka, pemberdayaan tidak akan pernah terjadi. Setiap orang dalam satu kelompok tidak akan memberdayakan satu sama lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang ditugaskan jika mereka tidak saling percaya. Kegagalan untuk memberdayakan adalah salah satu sebab utama mengapa suatu tim tidak berhasil. Yesus memilih untuk mengambil pendekatan sebagai pemimpin pelayan dan mulai dengan mempengaruhi kehidupan sekelompok kecil orang. Kepada merekalah Dia memberikan kepercayaan dan kemampuan untuk mempengaruhi dunia. Ya Tuhan, bantulah kami untuk selalu bersikap rendah hati, agar kami selalu saling percaya dalam kebersamaan kami. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Pukul sampai Labuan Bajo, Subak tunggu bagus. Mari batung silam.